Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ tematik Rabu 28 Juli 2021 dengan subtema yang kedua, manusia dan lingkungannya. Nah anak-anak, pagi ini kita akan mempelajari perubahan alam dan gambar cerita. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mari kita buka dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat yang melimpah yang Engkau berikan pada kami. Khususnya pagi ini, Engkau memberi kesegaran pada kami, kesehatan pada kami. Setelah tadi malam kami dapat istirahat dengan nyaman, dengan tenang. Kini kami akan belajar Tuhan. Bukalah pikiran kami, hadir di tengah-tengah kami, agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, semua sudah siap ya mengikuti pembelajaran? Kita sudah awali dengan doa. Nah, supaya kita semangat, mari kita petikkan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Nah, baik anak-anak, kita akan masuk dalam pembelajaran kita dengan muatan pembelajarannya yaitu IPS KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN. Kemudian KD 4.1 KD keterampilan menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Mupel yang kedua, seni budaya dan prakarya, KD 3.1 menjelaskan gambar cerita, dan KD 4.1 membuat gambar cerita. Jadi penekanan kita untuk pembelajaran hari ini adalah perubahan alam dan gambar cerita. Mari kita ikuti pembelajarannya. Ya. Sebelumnya tentu tujuannya yang harus kita capai melalui pembelajaran ini apa? Yaitu menjelaskan 4 perubahan alam akibat ulah manusia. Kemudian menjelaskan 4 perubahan alam disebabkan oleh faktor alam. Menjelaskan perubahan alam yang terjadi di 5 pulau besar di Indonesia. Kemudian menjelaskan 3 manfaat terjadinya perubahan alam. Membuat gambar cerita sederhana tentang perubahan alam yang terjadi karena perbuatan manusia. Anak-anak, perubahan alam bisa diakibatkan oleh 2 faktor yaitu manusia dan alam. Nah, kita akan jelaskan mulai dari yang pertama yaitu perubahan alam karena perilaku manusia. Ini contohnya global warming. Nah, perhatikan ya. Ini gambar es di kutub itu mencair ya akibat dari global warming ini. Kemudian yang kedua, ini adanya peningkatan suhu ya, suhu di bumi. Kemudian yang ketiga, cuaca ekstrim ya. Kemudian yang keempat, ini ada gangguan ekologis ya, ada kekeringan ya. Kita cuacanya tidak menentu ya. Kalau panas sekali ya. Kemudian tiba-tiba angin bertiup cukup kencang. Nah, ini semacam cuaca ekstrim ya. Ini adalah perubahan
karena global warming. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yaitu terjadinya banjir dan tanah longsor. Nah, perhatikan, ini banjir ya, kemudian ini gambar tanah longsor. Nah, perhatikan. Nah, hampir di seluruh pulau di Indonesia itu pernah mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Di pulau mana saja sudah mengalami ini. Kemudian peristiwa yang ketiga itu hutan gundul. Ya, ini perhatikan, ini kelihatan ya batang pohonnya sudah terpotong dan ini kayu-kayunya berserak ya, tanaman di hutan itu pohon-pohonnya ditebangi. Nah, perhatikan. Penebangan pohon yang dilakukan secara liar dan tidak terkendali bisa berdampak pada perubahan lingkungan alam, yaitu hutan menjadi gundul. Hutan di beberapa wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, banyak yang gundul, yang akhirnya menjadi penyebab banjir di wilayah tersebut. Hutan gundul juga bisa disebabkan oleh pembakaran hutan. Nah, ini berlanjut dengan bagian yang keempat, itu kebakaran. Nah, ini contoh kebakaran hutan ya. Nah, kalau ini kebakaran pemukiman ya, perumahan penduduk. Sama-sama kebakaran, tetapi kalau ini lingkupnya itu hutan, kalau ini pemukiman. Nah, kebakaran hutan banyak terjadi karena ulah manusia. Pulau yang hutannya banyak terbakar hingga asapnya sampai ke negara tetangga itu Pulau Kalimantan dan Sumatera. Nah, kemudian ada juga perubahan alam itu karena aktivitas manusia, misalnya peternakan. Ini biasanya limbah-limbahnya ini juga ada membuat gangguan ya bagi lingkungan. Kemudian perikanan, ini perikanan darat ya, ini tambak udang. Nah, ini perikanan lepas pantai. Nah, kalau ini air payau. Nah, ini perikanan semua. Ini juga aktivitas manusia ini juga membuat perubahan alam. Nah, pertambangan sekarang ya. Pertambangan ini dampaknya lebih berat ini ya. Perhatikan ini tambang batu bara, ini tambang minyak. Nah, ini tambang emas ya. Nah, ini pengambilan batu bara, minyak, emas dalam perut bumi ini juga membuat perubahan ya. Nih menjadi gersang ya. Ini harus dibuat terowongan-terowongan untuk bisa memasukkan alat-alatnya ya. Ini membuat terjadinya perubahan alam. Nah, sekarang perubahan alam karena faktor alam. Kalau tadi perubahan alam karena faktor manusia, ya. Ini faktor alam. Perhatikan di sini. Nah, ini gunung meletus. Nah, Ibu tambahkan pengetahuannya ya. Nah, gunung berapi yang pernah meletus itu misalnya ada Gunung Anak Krakatau ya, pernah mendengar ya. Ini di Selat Sunda. Kemudian Gunung Semeru ini di Jawa Timur. Jawa Timur itu masuk Pulau Jawa ya. Gunung Merapi di Yogyakarta, ini juga Pulau Jawa. Kemudian Gunung Sinabung ini di Sumatera Utara, di Pulau Sumatera. Gunung Ile Lewotolok ini di Nusa Tenggara Timur. Kemudian faktor alam yang kedua ini tsunami ya, tsunami ini juga membuat perubahan alam. Perhatikan tsunami yang pernah terjadi di Indonesia ini tahun 2000 itu terjadi di Kepulauan Banggai ya. Kemudian di Aceh itu
tahun 2004 ini cukup besar ya tsunami-nya. Kemudian tsunami di Pangandaran ini terjadi pada tahun 2006. Ini yang disebutkan tsunami yang cukup besar ya. Kemudian masih faktor alam, perhatikan gempa bumi. Nah, gempa bumi yang pernah terjadi yang paling besar ini gempa bumi di Aceh. Ini ukuran gempa buminya skalanya 9,1 tahun 2004, ini yang memicu kemudian timbulnya tsunami. Kemudian gempa Nias ini skalanya 8,7 terjadi tahun 2005. Gempa Pangandaran 7,7 tahun 2006, gempa Yogyakarta 6,3 skalanya tahun 2006, gempa Padang ini 7,6 tahun 2009, dan gempa Donggala Palu ini skalanya 7,4 tahun 2018 yang paling dekat ya tahunnya ya, 3 tahun yang lalu. Nah, kemudian perubahan yang lain ini angin topan ya, angin puting beliung ya yang pernah terjadi itu di daerah Bekasi, Bangka Belitung. Ini Ibu ambil yang agak dekat tahunnya 2020, bahkan di Deli Serdang ini berlangsung tahun ini ya. Puting beliung ini membuat kerusakan ya, kemudian rumah-rumah, bangunan itu bisa roboh diterpa angin yang cukup besar. Nah, ini perubahan karena faktor alam. Nah, akibat dari bencana alam itu kerusakan fasilitas umum ya, fasilitas umum misalnya seperti jalan raya, kemudian untuk transportasi ya, entah itu jalur kereta apinya rusak ya, kemudian terganggunya penerbangan ya, gedung-gedung rusak ya, entah itu pasar dan sebagainya yang sifatnya fasilitas umum itu rusak. Kemudian perumahan penduduk, lahan pertanian itu rusak, ini akibat dari bencana alam. Nah, jumlah manusia yang terus bertambah menyebabkan lahan kosong yang ada di daerah pedesaan maupun perkotaan berubah menjadi pemukiman, gedung, tempat industri, ataupun jalan raya ya. Ini semakin bertambahnya waktu ya, kemajuan teknologi. Nah, ini menyebabkan perubahan ya. Yang semula lahan kosong lalu menjadi pemukiman, gedung, tempat industri, jalan raya. Nah, kegiatan manusia ya, pembangunan harus diimbangi dengan usaha menjaga alam. Misalnya dengan menanami hutan yang gundul. Kemudian ditetapkannya undang-undang tentang lingkungan dan alam, serta menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan ya, menggalakkan penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan. Nah, ini perubahan alam ini juga mendatangkan manfaat ya. Paling tidak meningkatkan kewaspadaan. Jadi kita tidak bisa sembrono. Kalau sudah ada tanda-tanda itu tidak bisa dianggap remeh ya. Meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian. Ya, misalnya kalau daerah rawan gempa ya lebih baik tidak membangun bangunan yang tinggi-tinggi, atau bahan bangunannya itu jangan yang dari bahan yang kalau kena goyangan gempa itu menjadi runtuh. Nah, itu namanya meningkatkan kewaspadaan. Kemudian yang kedua, lebih peduli pada lingkungan. Ini manfaat terjadinya perubahan alam. Misalnya, contoh
sikap peduli pada lingkungan alam itu. Kita menaruh sampah pada tempatnya, kemudian mengolah sampah ya, mengadakan reboisasi ya, penghijauan hutan gundul, kemudian tebang pilih pohon di hutan. Jadi tidak asal menebang pohon, tetapi tebang pilih maksudnya memang yang sudah siap ditebang, itu yang ditebang disertai dengan penanaman kembali. Kemudian melindungi hewan dan tumbuhan langka, tidak mencemari laut ya. Nah, kemudian meningkatkan solidaritas. Misalnya dengan memberikan bantuan berupa dana itu uang ya. Kemudian natura itu misalnya kita membantu dengan memberikan sembako, memberikan pakaian layak pakai ya, kemudian kebutuhan selimut dan sebagainya ya. Dan juga bantuan itu berupa tenaga ketika terjadi gempa bumi dan banjir, tanah longsor, itu ada sukarelawan yang mau membantu juga. Nah, itu bantuan sifatnya tenaga. Nah, bagi kita yang tidak bisa membantu secara tenaga, kita bisa membantu dengan dana dan natura. Nah, ini semuanya diberikan kepada korban bencana. Inilah manfaat terjadinya perubahan alam. Jadi tidak hanya perubahan alam itu ada dampak negatifnya, tetapi juga mendatangkan manfaat. Nah, usaha melestarikan lingkungan. Nah, Ibu tunjuk dengan gambar saja ya. Ini penanaman pohon. Nah, ini menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Kalau misalnya pergi ke pasar ya bisa menggunakan tas ya, tas dari kain. Kain ini kan bisa memanfaatkan barang-barang yang masih bisa dipakai, barang bekas tapi bisa dipakai. Misalnya dari karung terigu itu, nah bisa dibuat tas seperti ini. Ini kan pemanfaatan juga ya untuk menjaga lingkungan supaya kita tidak menggunakan plastik terus-menerus. Nah, kemudian membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan kalau bisa juga dipisahkan ya. Kemudian ini ya, melindungi hewan-hewan yang sudah mulai punah ya, tinggal beberapa saja. Ini upaya atau usaha menjaga kelestarian lingkungan. Baik, anak-anak, ini ada gambar. Coba perhatikan ya kegiatannya. Nah, ini kegiatan yang tidak terpuji karena dia menebang pohon. Nah, perhatikan. Gambar yang disampaikan ini ada maksudnya, ada maknanya, ada isi yang akan disampaikan. Ya, jadi ini adalah kegiatan seseorang yang sedang menebangi pohon. Kegiatan menebangi pohon ini sangat merugikan apabila tidak disertai upaya penanaman kembali. Penebangan pohon secara liar berakibat terjadinya banjir dan tanah longsor. Baik anak-anak, ini ada latihan soal yang nanti bisa kalian kerjakan ya. Ini, perhatikan. Nah, ada 6 soal. Ini perhatikan. Sebutkan 2 perubahan alam akibat ulah manusia. Semua ada dalam PPT nanti ya. Kemudian 2 perubahan alam oleh faktor alam. Nah, kemudian perubahan alam yang terjadi di 2 pulau besar di Indonesia karena perbuatan manusia. Tadi sudah Ibu sebutkan ya, ada perubahan alam yang terjadi karena perbuatan manusia.
Kemudian 2 dampak dari perubahan alam itu apa? Ya, yang disebabkan oleh faktor alam. Dampaknya apa? Akibatnya apa? Kemudian jelaskan manfaat terjadinya perubahan alam dan usaha melestarikan lingkungan. Baik, anak-anak, untuk materi SBDP tentang gambar cerita, ini yang telah kalian pelajari. Yang pertama, pengertian gambar cerita. Kemudian tujuannya, ciri-cirinya, media gambar cerita, langkah-langkah membuat gambar cerita, kemudian contoh gambar cerita, jenis-jenis gambar cerita, dan bentuknya. Ini sudah diuraikan panjang lebar oleh Ibu Sukma dalam pertemuan tematik yang lalu. Ya, memang di tema 1. Jadi Ibu tidak perlu mengulang sebanyak ini ya. Kalian bisa melihat kembali, melihat videonya boleh, membaca kembali PDF-nya silakan. Nah, tugasnya ini, kalian mempunyai tugas yang akan kalian kerjakan dalam waktu 1 minggu, yaitu membuat gambar cerita sederhana tentang perubahan alam yang terjadi karena perbuatan manusia. Nah, Ibu memberikan 3 contoh gambar ya. Kalau kalian mau meniru silahkan, kalau mau yang lain juga dipersilahkan. Nah, ini gambar ya, ini kan perubahan alam terjadi karena perbuatan manusia. Ini kebakaran rumah, kemudian ini banjir ya. Nah, dan yang ini adalah tanah longsor. Nah, silakan kalian buat satu saja ya, gambar cerita sederhana tentang perubahan alam. Nah, tolong gambarnya yang penuh ya, diberi warna dasar. Jangan, ini masih putih ini ya, diberi warna dasar seperti ini yang penuh, diberi warna yang bagus, yang gambarnya jelas ya. Waktunya 1 minggu. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Banyak yang bisa kita petik dalam pembelajaran kita ini, bahwa perubahan alam itu terjadi karena ulah manusia atau perilaku manusia, dan juga karena faktor alam. Nah, kalau faktor alam kita memang tidak bisa mencegah, namun kita masih bisa mengupayakan untuk melestarikan lingkungan sekitar kita dengan berbagai upaya yang telah Ibu jelaskan ya, yang dapat kita lakukan baik secara sederhana, misalnya menanam tanaman di sekitar supaya lebih rindang ya, banyak oksigennya, kemudian membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini sangat perlu. Begitu anak-anak, pembelajaran kita semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami boleh mengikuti pembelajaran tematik pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kami pelajari pada pagi ini bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak dalam pertemuan berikutnya.